رحمه غفر له ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته فينبغي أن نأخذ نصيبنا. Intinya bukan masalah itu. Kalau baju sudah nggak bisa dipakai, ya tentu daripada dibuang bisa dipakai untuk yang lainnya, untuk ngelap dan sebagainya. Dan dia menjadikan fakir kalau memang sudah benar-benar itu baju yang tidak bisa dipakai, justru itu memanfaatkan. Selagi masih bisa dipakai, lem pakai Allah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan tidak ada hari-hari yang Allah senang hambanya beribadah melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari mulia, hari-hari agung. Luar biasa hari-hari ini, ikhwan. Ya. Hadir di tempatnya orang yang soleh, ziarah kepada mereka, berguru kepada mereka, itu ada 4 macam. Yang pertama, untuk mewarisi sifat-sifat mereka, perbuatan mereka, akhlaknya mereka, meneruskan perjuangan mereka. Maka orang yang demikian ini akan menjadi khalifatuhum, menjadi khalifahnya mereka. Ilmunya diwarisi, dakwahnya diteruskan, ibadahnya diikuti, akhlaknya disifati, itu akan menjadi khalifahnya. Sirnya aba yasri fil abna, akan diteruskan mengalir kepada anak turunan. Yang kedua, hadir ke tempatnya orang soleh, cinta kepada mereka, duduk bersama mereka, tidak bisa mewarisi tapi nyontoh semampunya, nyontoh semampunya. Oh, nggak mungkin ibadahnya bisa kita ikuti, ya sebagian ibadahnya kita ikuti. Oh, nggak mungkin ilmunya kita akan kuasai, ya sebagian ilmunya kita pelajari. Oh, nggak mungkin dakwahnya akan kita penuhi, oh ya sebagian dakwahnya kita akan ikuti. Maka orang yang demikian ini adalah di dunia tidak menjadi khalifahnya, tapi di akhirat kumpul bersamanya. Yuhsyarun nasu ma'aman ahab. Ini yang pernah dikatakan oleh sahabat, tanya kepada Nabi, almar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Gimana ya Rasulullah, ada orang cinta kepada orang-orang yang soleh tapi nggak bisa ngikuti secara penuh mereka. Maka Nabi menyatakan yuhsyarun nasu ma'aman ahab, nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Yang ketiga, hadir di majelis mereka, ziarah kepada mereka, tidak bisa ngikuti tapi cari berkahnya mereka, bermodalkan hanya cinta kepada mereka, nggak bisa ngikuti tapi cinta kepada mereka. Ini sama dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, humul gom la yashqa bihim jalisuhum. Ketika diceritakan bahwa Allah itu innalillahi malaikatan sayyahina fil ardi yaltamisuna hilaqad dzikir, Allah itu punya malaikat yang ditugaskan untuk keliling di bumi untuk cari majlis-majlis zikir, kumpulan-kumpulan orang berzikir. Fa idza wajaduha tanadaw halummu ila bughyatikum. Kalau sudah mendapatkan majlis-majlis zikir, mereka saling memanggil, nih yang kamu cari ada di Kebon Sari ini, di malam Jumat nih, di hallnya Kiai Yasin nih. Maka berbondong-bondong dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, bahkan dari langit turun para malaikat menghadiri di situ. Ketika selesai, malaikat tadi itu lapor kepada tuannya. Allah Maha Tahu tanya, madza wajadtum ibadi, yang kamu dapatkan gimana hamba-hamba pilihanku tadi itu?
yadkurunak wa yahmadunak wa yashkurunak wa yumajjidunak, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka mengingatmu, berzikir kepadamu, memuliakanmu, bertasbih kepadamu, beristighfar, bersolawat dan seterusnya. Mereka gemar berzikir, mereka bertasbih, bertakbir. Wa ra'auni, pernah melihat aku? Tidak pernah melihat, tapi mereka cinta kepadamu ya Allah. Wa kaifa la ra'auni? Bagaimana kalau mereka pernah melihat aku? Enggak pernah lupa kepadamu, selalu dan bertambah berzikir kepadamu. Wa madza yas'alun ibadi? Minta apa mereka hamba-hambaku ini? Mereka yang berzikir minta apa ini? Yas'alunal jannah. Mereka minta surga. Wa hal qad ra'auha? Pernah melihat surga? Mereka belum pernah melihat surga, cuma percaya karena Al-Qur'an menceritakan surga, Nabi Muhammad menceritakan surga. Wa kaifa law ra'auha? Gimana kalau mereka tadi itu pernah melihat surga? Udah, mereka tidak ada henti-hentinya minta untuk memasukinya. Wa madza yata'awwadun? Mereka takut, berlindung, khawatir dari apa? Maka malaikat menyatakan, malaikat takut, khawatir disiksa di nerakamu. Hal ra'auha? Pernah ngelihat neraka? Emangnya kok takut? Enggak pernah melihat neraka, tapi percaya dengan kabar ayatmu dan kabar dari hadits nabimu. Wa kaifa law ra'auha? Gimana kalau pernah melihat neraka? Mungkin mereka tidak bisa hidup di atas dunia karena khawatir dan takut di neraka. Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Kamu jadi saksi ya para malaikat yang hadir di majlis itu, aku ampuni dosa mereka. Malaikat yang menyatakan ada orang khata, ada orang hadir di sana bukan untuk berzikir, bukan karena untuk niat tulus cari berkah, cuma cari makan daging nanti, atau ada urusan yang lain. Maka Allah menyatakan humul gom la yasga bihim jalisuhum. Siapa yang kumpul bersama mereka, mereka tidak akan menjadi orang yang celaka. Alhamdulillah. Tapi jangan puas dengan itu, cobalah ditingkatkan sehingga menjadi alhaqna bihim dzurriyyatahum. Bukan hanya menjadi pecinta slogan, tapi pecinta yang mengikuti semampunya, insya Allah akan dikumpulkan bersama mereka. Eman Pak kalau nggak kumpul, kalau nggak celaka ya yang penting nggak masuk neraka. Tapi nggak kumpul, surganya lain, tempatnya lain. Tingkatkan dari cukup cinta dengan ittiba, mengikuti mereka semampunya, apalagi 100% akan menjadi khalifahnya mereka. Masya Allah. Ini Kiai Yasin bukan orang sembarangan. Al-Faqir menemukan risalah Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf Kebun Agung kepada Kiai Khalil Bangkalan, dan juga jawabannya Kiai Khalil kepada Habib Alwi luar biasa. Memang dua pakar, ulama-ulama besar. Di sini Habib Alwi menyebut Kiai Yasin ada di sini. Anda bacakan nih. Jadi, masya Allah, luar biasa ya Habib Kiai Yasin ini. Hada wa arju min janabikum. Khitabnya kepada Kiai Khalil ini, Kiai Khalil Bangkalan. Hada wa arju min janabikum min janabikum syarif al-afwa amma kathura minnal hadiyan wa astaghfirullah min qaulin bila amal wa lisan halil faqir li Habib Alwi wa akhi al-had Yasin qailatan ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in famata ya'ti bashir sawfa lakum hadza wassalam. Jadi luar biasa, sawfa astaghfiru lakum hadza wassalam. Jadi
dalam setiap suratnya tidak disebut Habib Alwi kecuali disebut Kiai Yasin. Dan nanti jawabannya Kiai Khalil juga begitu. Tidak lupa salam kepada Al-Akh Kiai Yasin dan seterusnya. Tidak yadkur Habib Alwi, yadkur Kiai Yasin. Ini sama dengan Umar bin Abdurrahman Attas wa Syekh Ali Baros. Tidak disebut Abdullah al-Idrus al-Akbar kecuali disebut Sa'ad as-Suwaini. Jadi dua orang ini adalah betul-betul menjadi seperti saudara sekandung. Menjadi saudara sekandung. Rahimahumullah abrar. Dan itu memang pilarnya Pasuruan zaman dahulu. Ya, pilarnya Pasuruan. Kiai Yasin ini terkenal waroknya, dan warok itu al-wara'u asasu hadzal din fa ahkim bina. Warok ini fondasinya ajaran agama, Pak. Harus kuat fondasi, selupnya kuat, kemudian cagaknya kuat, bangunannya dirinya kuat, fondasi rapuh, nggak lama hancur. Nggak lama hancur karena itu taksisnya orang-orang yang dahulu kuat. Dan bagaimana keluaran daripada pondok sini yang ditaksis oleh beliau Kiai Yasin? Keluarannya Anda bisa lihat. Kiai Abdullah bin Yasin, aulad Kiai Abdullah bin Yasin, Kiai Ahmad Busyairi yang ada di sini, Kiai Abdul Hamid ada di sini, Kiai Ahmad bin Sahal ada di sini. Berapa banyak mereka? Tokoh-tokoh yang bisa dibanggakan, bahkan balaghu martabal fatwa wal qada. Mereka bukan hanya sekedar penceramah, Pak. Mereka bisa berfatwa, bisa mereka tadi menjadi qadhi. Keluaran dari pondok ini, kenapa? Muassisnya yang hebat. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Karena itu pohon yang sudah ditanam oleh beliau ini jangan sampai berubah, dirawat terus. Kasyajaratin tu'ti ukulaha bi'idni rabbiha, kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun fil ard wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Ini pohon yang sudah akarnya mancep ada di bumi, udah menjulang tinggi, udah gembel hasilnya, dan semua bisa merasakan kok ini. Semua bisa merasakan, khususnya masyarakat Pasuruan, bahkan di luar Pasuruan. Dikembangkan oleh putra beliau, dikembangkan oleh mantu beliau, dikembangkan oleh cucu beliau dan seterusnya. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Karena itu ini jangan sampai kering, harus disiram terus ya ikhwani. Harus terus dijaga ini. Semua murid-muridnya harus niat sesuai dengan gurunya. Gurunya harus niat daripada guru sebelumnya. Terus silsilah Dhahabiyah ini muttasilah dengan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab kalau ada orang memutus hubungan dengan pendahulunya. Dengan pendahulunya. Kewajiban adalah meneruskan daripada orang tua. Ma alaina illa ma ihya ma'athirahum. Apa sih yang enggak disediakan sama orang dulu? Apa? Majelis disediakan, masjid disediakan, kuburan disediakan, kitab disediakan, pondok disediakan. Apa nggak disediakan? Semuanya udah disediakan. Tinggal kita merawat, tinggal kita memakmurkan, tinggal kita meneruskan. Tinggal kita meneruskan. Nggak bisa. Yang baru akan lebih bagus daripada yang lama. Sulit, Pak, sulit. Kenapa? Kualitas orang yang baru nggak sama dengan kualitas orang yang sama. Sulit. Karena itu Al-Habib Abdullah Haddad menekankan 3 hal. Orang yang lainnya cuma 2 hal. Ilzam kitab Allah wa itba' sunnatan. Tapi beliau
menekankan satu hal yang penting, waqtad hadakallah bil aslafi. Ahli yaqini li ainihi wa li haqqihi wasalu wa thamma jawahirul asdafi. Kenapa kok ditekankan harus ngikuti salaf, harus ngikuti asal? Kenapa? Karena mereka ahlul yaqin li ainihi wa li haqqihi. Mereka adalah sudah sampai kepada hakikatul yakin. Mereka sudah mendapatkan mutiaranya. Untuk mendapatkan mutiara harus nyelam lautan, harus ngambil kerangnya, harus dibuka kerangnya, harus diambil mutiaranya, harus dipoles. Mereka sudah dapat. Ini yang masih belum nyemplung, mereka tinggalkan itu mutiara. Karena itu awas, hati-hati, tanggung jawab kita meneruskan mereka, bukan membuat hal yang baru. Meneruskan mereka, maka insya Allah akan dijadikan seperti mereka. Ahlak alhaqna bihim dzurriyyatahum. Karena itu boleh berbangga dengan orang-orang tua kita yang sukses, boleh berbangga. Ya bakhta man yasiru dzurriyyata Kiai Yasin. Boleh berbangga, tetapi juga harus menjadi anak cucu yang bisa dibanggakan oleh Kiai Yasin, anak cucu yang bisa dibanggakan oleh al-asal. Fama yanfa'ul aslu min hashimin idza kanatin nafsu min bahilah. Apa nilai anak turunannya kalau perlu dari Bani Hashim, tapi jiwa-jiwa preman, saudara. Karena itu ayo kita jangan asal membanggakan orang tua, tapi ayo kita berusaha menjadi anak cucu yang bisa dibanggakan oleh orang tua. La in fakharta bi aba'in dhawi syaraf laga sadaqta walakin bi'sa ma waladu. Jangan sampai kita hanya membanggakan mereka yang patut dibanggakan, tapi mereka menjadi orang paling kecewa kepada kita karena punya turunan yang tidak sesuai harapan mereka. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi khalaf li khairi salaf, anak cucu yang baik daripada datuk-datuk yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah seluruh turunan Kiai Yasin dijadikan mereka adalah khulafa'uhu, menjadi khalifah mereka, nuwabuhu, pengganti mereka. Dan mudah-mudahan insyaallah tetap ala tariqatihim rabbi fanfa'na barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.